buku kisah Kartosuwiryo dan Menyerahnya, penerbitan khusus Sketch Masa. Catatan fakta-fakta tentang bangun, bertahan, dan runtuhnya kekuasaan SM Kartosuwiryo dan Darul Islam. Fakta-fakta mengapa Angkatan Perang Republik Indonesia dapat memenangkan medan gerilya menindas teror DITII. Fakta-fakta perbuatan SM Kartosuwiryo dan jasa-jasanya, Divisi Siliwangi khususnya Angkatan Perang Republik Indonesia serta rakyat dalam operasi pagar betis umumnya. Diterbitkan oleh FA Penerbitan GRIP Surabaya. Pada pertengahan tahun 1962 telah terjadi suatu peristiwa nasional dengan berakhirnya kekuasaan gerombolan yang mengibarkan panji-panji yang bertentangan dengan panji-panji negara Republik Indonesia. Gerombolan itulah yang menjalankan teror yang terkenal sejak bangsa Indonesia menerima kedaulatannya di tahun 1949 di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Teror yang menjadi kemudiannya yang merupakan penyelewengan berdasar pandangan politik yang berlainan dengan politik Republik Indonesia. Tetapi kesemuanya tidak mempunyai umur panjang dibandingkan dengan yang terjadi di Jawa Barat itu. Lebih-lebih pula bila diingat bahwa tokoh utama dalam peristiwa itu juga merupakan tokoh yang melanjutkan peletusan dua peristiwa di pelosok tanah air kita. Satu di Aceh Utara dan yang satu di Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara. Tokoh itu adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau biasa disingkat dengan SM Kartosuwiryo. Tujuan membuat buku ini tidak lain ialah mengisahkan tentang kisah dan perbuatan dari Kartosuwiryo sebelum dan sesudah ia memegang tampuk pimpinan Darul Islam. Bukanlah menjadi tujuan dari penulis dengan membuat buku ini untuk mempopulerkan diri gembong teror itu melebihi daripada pemimpin-pemimpin kita atau angkatan bersenjata kita. Tetapi dengan menghidangkan buku ini dapatlah ditarik suatu kesimpulan pokok pada masyarakat dan pembaca budiman, terutama tentang fakta-fakta seperti yang tergores di dalam karena perbuatan Darul Islam. Fakta-fakta bagaimana gerakan Darul Islam itu mempunyai tulang punggung, kekuatan, serta dapat menarik simpati rakyat pada awal-awal gerakannya, sehingga merupakan bahan pelajaran yang memaksa kita harus mempelajarinya demi menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia di kemudian harinya. Dan dengan fakta-fakta yang ada itu dapatlah ditarik suatu neraca yang tidak didasarkan pada dendam, sampai di mana benar-benar salahnya perbuatannya itu dipandang dari segi hukum. Untuk tujuan membuat
persiapan bagi buku ini, maka penulis pada saat berita tertangkapnya Kartosoewirjo telah menghubungi sendiri pihak-pihak yang berwenang memberi keterangan resmi. Begitu pula potret-potret yang dimuat di sini adalah didapat dari pihak-pihak berwenang itu. Tidak lupa rasa terima kasih kepada yang telah membantunya sehingga terselenggaranya naskah buku ini, antara lain kepada perwira-perwira penerangan daerah militer 6 Siliwangi di Bandung dan kepada beberapa rekan wartawan Bandung yang membantu menulis. Surabaya, Juni 1962. Dalam sejarah kemerdekaan dan negara Republik Indonesia, tidak ada catatan sejarah yang boleh dikata paling hitam daripada suatu inti gerakan yang kemudiannya dianggap oleh pemerintah sebagai tindakan pengacauan di samping pemberontakan. Mengapa disebutkan suatu inti? Sebab sebenarnya dari gerakan pengacauan itulah yang menimbulkan rentetan tragedi nasional bagi Indonesia dan rakyat Indonesia, dan dari rentetan itulah sebenarnya mengapa banyak kepentingan terjadi dalam segala bidangnya di negara kita ini, terutama yang menimpa perekonomian rakyat. Gerakan pengacauan yang meski dipandang dari segi dan sudut lain berdasar pada cita-cita atau ide mereka yang dipandangnya cukup benar, namun bagaimanapun juga dalam pembentukan suatu kebangunan rakyat dan pembentukan kekuatan negara Republik Indonesia bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Gerakan pengacauan yang mesti dipandang dari segi dan sudut lain berdasar cita-cita atau ide mereka yang dipandangnya cukup benar, namun bagaimanapun juga dalam pembentukan suatu kebangunan rakyat dan pembentukan kekuatan negara Republik Indonesia bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Gerakan ini adalah berkisar pada organisasi berdasar keagamaan dan kemiliteran yang kemudian menjadikannya suatu negara di dalam negara kita ialah Darul Islam serta negara Islam Indonesia dengan tentara Islam Indonesianya. Siapa sebenarnya dalang utama dari gerakan itu? Meski sedikit banyak di sini kami singkap adanya dalang lain yang berdiri di belakang dalang utama itu tidaklah lain ialah seorang yang bermata keras dan kejam yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Di suatu desa yang bernama Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, lahir seorang anak laki-laki dari Kartosoewirjo, seorang mantri Boswezen, mantri kehutanan yang sejak kecil menampakkan sifat-sifat kerasnya, terutama dalam pancaran matanya. Anak laki-laki ini dinamai orang tuanya Marijan. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.